Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 2 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagianya kita bisa berjumpa pada hari ini, hari yang sangat istimewa dalam kalender liturgi gereja. Kita diajak untuk memperingati arwah semua orang beriman. Kita diajak untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua dapat masuk dalam sukacita surgawi. Mari kita dengarkan dan renungkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pertanyaan bagi kita, mengapa kita memperingati arwah semua orang beriman? Alasannya karena cinta. Cinta kasih Kristiani tidak mengenal batas, melampaui batas-batas ruang dan waktu. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 35 dan 39, Santo Paulus berkata, "Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau pedang? Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Sahabat Fresh Juice, kematian tidak dapat memisahkan kita dari cinta kita kepada semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Begitu juga kematian tidak dapat memisahkan cinta Kristus, cinta Bapa di surga bagi kita dan bagi mereka semua yang telah wafat.
Akan tetapi, kita mesti mengakui dalam iman bahwa keselamatan yang dijanjikan Kristus dan dianugerahkan kepada orang yang percaya kepadanya bukanlah sesuatu yang otomatis, yang serta-merta, instan, dan langsung jadi. Yesus meminta para pengikutnya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kelemahan diri kita telah membuat kemauan untuk mengikuti Yesus secara utuh dan total terhambat oleh godaan-godaan untuk mengikuti kemauan kita sendiri. Kita melarikan diri dari salib, menyimpang dari jalan Tuhan. Kejatuhan dan dosa yang belum atau tidak disesali semasa hidup menyebabkan cahaya kekudusan, kemurnian hati tertutup oleh kerak-kerak dosa, menyebabkan manusia tidak layak berdiri di hadapan Allah, cahaya yang tak terhampiri. Allah itu Maha Kasih, namun Allah itu Maha Adil. Oleh kasih-Nya, Allah menghendaki, seperti yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang, dan jangan ada yang hilang. Allah Bapa menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Oleh keadilan Allah, pintu keselamatan adalah pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Karena itu, Yesus bersabda dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, "Masuklah, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saat kita memperingati arwah kaum beriman pada hari ini, inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan cinta kita kepada mereka, mengungkapkan iman kita, dan memohon belas kasih Allah untuk mengampuni dosa-dosa jiwa-jiwa arwah umat beriman, untuk mempercepat pemurnian jiwa mereka di api pencucian, agar mereka layak berdiri di hadapan kerahiman Allah. Dan kita mohon agar mereka segera dipersatukan dengan para kudus di sorga. Kita berdoa sama seperti ketika Abraham memanjatkan doa syafaat, meminta Allah membatalkan hukumannya atas kota Sodom dan Gomora. Doa-doa kita yang datang dari cinta yang tulus bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal sangatlah diharapkan oleh jiwa-jiwa mereka yang masih perlu ditahirkan dan dimurnikan dari dosa. Doa-doa kita menembus ruang dan waktu sampai ke hadirat Allah. Saudaraku yang terkasih, ingatlah, orang mati tidak dapat lagi berdoa bagi dirinya sendiri. Tetapi kita orang yang hidup diberi oleh Tuhan kesempatan untuk berdoa. Oleh doa kita menghampiri tahta kerahiman Allah, mengetuk pintu hati Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Yesus mendirikan gerejanya, agar Allah maut tidak dapat menguasainya, dan baik dalam hidup maupun dalam mati, kita semua tetaplah milik Kristus. Cinta dan doa gereja, doa kita semua
sangatlah berguna bagi keselamatan jiwa-jiwa di api pencucian. Dan ketika tiba saatnya kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menghadapnya, kita percaya bahwa gereja dan seluruh umat Allah tetap setia mendoakan kita agar kita pun tiba di rumah Bapa di surga. Kita berdoa, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 2 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.